pangeran munafik yang akhirnya terjerumus. Saatnya mengucapkan terima kasih paman. Kita sudah tahu ya semua hari ini Gibran Rakabuming Raka akhirnya dideklarasikan oleh Prabowo Subianto dan mendaftar ke KPU. Dan sampai pagi tadi, jujur saya masih berusaha menyangkal ini semua benar adanya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari pangeran munafik yang akhirnya terjerumus. Saatnya mengucapkan terima kasih paman. Kita sudah tahu ya semua hari ini Gibran Rakabuming Raka akhirnya dideklarasikan oleh Prabowo Subianto dan mendaftar ke KPU. Dan sampai pagi tadi, jujur saya masih berusaha menyangkal ini semua benar adanya. Dari kemarin saya berharap bahwa ini semuanya hanya mimpi, kemudian di last minute terjadi sebuah prank yang benar-benar membuat Prabowo Subianto terkejut, stroke, kemudian jantungan. Tapi ternyata enggak. Ternyata benar, sampai pagi tadi, kemudian Gibran bersama istrinya datang ke rumah Prabowo Subianto di Kertanegara, kemudian bersama-sama menuju ke GBK, ke Indonesia Arena untuk deklarasi, dan bersama-sama menuju ke KPU untuk mendaftarkan mereka. Sampai tadi pagi saya benar, jujur, saya merasa masih menyangkal. Saya merasa denial, sama mungkin seperti banyak warga Indonesia. Karena ya kita nggak menyangka aja kok bisa sampai seperti ini keluarga Presiden Jokowi ini. Nah, inilah yang kemudian akhirnya membuat saya, ya sudahlah, memang ini sudah diputuskan. Lalu ya kita, saya, dan teman-teman yang ada semua di SeaWorld, kemudian juga masyarakat Indonesia yang menolak ini semua, ya kita lawan. Gimana caranya kita melawan? Kita melawan ya kita menangkan Pak Ganjar Mahfud. Tapi mungkin begini, saya berusaha dari semalam, saya berusaha mencoba merenung. Apa sih sebetulnya yang membuat ini semua kok bisa sampai seperti ini? Pada akhirnya saya sampai pada suatu kesimpulan yang mungkin ini belum bisa mewakili semua. Tapi kalau bagi saya ini murni, semua adalah karena kekuasaan. Yang pertama, Prabowo Subianto ini adalah murni orang yang ingin berkuasa di Indonesia ini. Karena di 3 kali pilpres selalu gagal dan masih penasaran sampai sekarang ingin mencoba lagi, dan ini adalah peluang terakhirnya kalau bagi saya, karena belum tentu di 5 tahun ke depan ketika usia kemudian raganya juga sudah tidak mampu lagi, kayaknya sudah nggak memungkinkan lagi. Kemungkinan ini adalah peluang terakhirnya. Nah, kalau kemarin kemudian Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa dia ingin mengabdikan dirinya, ingin mewakafkan dirinya untuk Indonesia, untuk negara ini. Omong kosong. Dia hanya ingin berkuasa. Hanya ingin berkuasa karena nafsunya ingin berkuasa. Kemudian didukung dengan beberapa kalimatnya yang keceplosan, yang tidak sengaja diucapkan. Itu menunjukkan bahwa dia memang benar-benar ingin berkuasa. Lalu yang kedua, ini adalah kekuasaan dari keluarga Presiden Jokowi yang tidak ingin kekuasaannya ini kemudian hilang melalui anaknya. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Ya, ini sudah terbukti di beberapa waktu terakhir ketika digaungkan wacana Presiden 3 periode. Ini kan kita semuanya menyangkal, nggak mungkin, ini pasti bisikan dari orang-orang di sekelilingnya dan sebagainya. Tapi ternyata diungkapkan sendiri oleh Adiana Pitupulu ketika di acara di salah satu talk show di TV One. Mengatakan apa yang tidak diberikan oleh Bu Megawati. Semuanya dari PDIP tidak diberikan. Minta rekomendasi diberikan. Mulai dari wali kota, kemudian gubernur DKI, menjadi presiden 2 kali. Menantunya, anaknya, semuanya diberikan. Tapi ketika minta 3 periode, PDIP menolak. Ibu Megawati menolak.
Karena itu melanggar konstitusi. Lalu ada kemudian isu perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, dan sebagainya. Sekarang kalau kita merangkum ini semua, kita mengumpulkan ini semua, cuma satu muaranya, nggak mungkin orang lain. Kita pasti semuanya bisa menebak, cuma satu muaranya mengembuskan itu. Siapa? Ya sudah pasti. Muaranya cuma satu. Nah itulah kemudian karena semuanya gagal, sekarang untuk melanggengkan kekuasaannya, ditunjuklah anaknya yang seolah-olah dikarbit, seperti terpaksa, belum matang, baru menjabat sebagai wali kota selama 2 tahun, dan sekarang disandingkan dengan orang yang benar-benar ngebet untuk berkuasa. Klop sudah. Satunya ngebet kepingin berkuasa, satunya ngebet ingin mempertahankan kekuasaannya. Klop sudah. Meskipun secara tidak langsung, Presiden Jokowi ini tidak langsung terlibat di sana. Tapi dengan ada Gibran sebagai anaknya yang ingin melanggengkan kekuasaannya, lalu kemudian meminta izin dan diizinkan oleh Presiden Jokowi. Lalu di sana didukung oleh adik iparnya yang ada di MK dengan memuluskan jalan, memberikan jalan tol bagi keponakannya untuk melanggengkan kekuasaan ini. Dan ingat, jalan tol itu nggak gratis. Bayar. Jalan tol itu bayar. Nggak gratis. Nah, jadi itulah. Akhirnya kita semua, tadi sampai saya bikin video ini baru saja, banyak sekali rekan-rekan dari Siwot TV, dari siwot.com, para penulis, teman-teman penulis, para host, mereka banyak sekali yang mengatakan, banyak yang nggak percaya. Sampai pada akhirnya, deklarasi, kemudian pendaftaran, dan tidak sedikit yang mengumpat. Tapi saya tidak mau mengumpat-ngumpat di grup. Mending ngumpat di sini aja. Enggak, saya nggak akan mengumpat. Saya tetap akan melawan. Tetap akan melawan ini semua. Tidak boleh melanggengkan dinasti politik. Tidak boleh membiarkan orang yang kemudian mengutak-atik hukum. Merubah hukum, merubah undang-undang hanya demi untuk satu orang. Ini taruhannya masa depan Indonesia di depan. Jangan sampai ini kemudian dilanggengkan. Dan satu kata untuk ini semua, lawan. Kita harus melawan. Bagaimana caranya? Dengan mengalahkan mereka di pertempuran, di medan pertempuran ketika nanti tanggal 14 Februari 2024. Dengan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud tentunya. Dan bagi para pendukung Presiden Jokowi, mungkin banyak sekali dari relawan, dari pendukungnya, yang masih tetap merasa nggak mungkin Presiden Jokowi. Enggak, ini semuanya tidak mungkin seperti itu. Silakan Anda berpendapat, Anda tetap denial boleh, tapi kalau bagi saya masa-masa denial, masa-masa menolak itu semua ini sudah selesai. Sekarang saatnya untuk melawan untuk itu semua. Dan ketika saya sangat-sangat menanti ketika masa kampanye, terutama ketika debat Pilpres, ketika debat Capres, debat Cawapres, itu yang saya tunggu. Ketika nanti bagaimana penampilan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo berhadapan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana nanti ketika Caimin, Prof. Mahfud dengan Gibran, ketika mereka kemudian berdebat masalah ekonomi, masalah hukum, dan lain sebagainya. Itu yang sangat kita nanti-nantikan. Nah, sekarang kalau kita melihat tadi, ketika deklarasi, kemudian ketika mendaftarkan ke KPU, ketika deklarasi tadi, kita melihat Gibran Raka Buming Raka men-spill sedikit tentang visi misi atau program yang akan mereka lakukan ketika nanti menjadi presiden dan wakil presiden. Apa yang disampaikan oleh Gibran? Semuanya adalah program yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mereka tinggal melanjutkan. Nggak ada yang baru di sana. Oh iya, ada satu yang baru. KIS untuk lansia. Kartu Indonesia Sehat untuk lansia. Nah, masa iya sekarang programnya ini nantinya akan digunakan untuk presidennya sendiri? Ya enggak dong, pastinya untuk lansia-lansia yang lain, meskipun presidennya lansia. Dan satu yang saya tangkap ketika di awal Gibran memberikan pidatonya, dia mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang, saya sekarang sudah ada di sini. Itu kalau bagi saya menangkapnya ada dua hal. Yang pertama,
Dia ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang beberapa hari ini sempat mengatakan bahwa Gibran nggak akan maju. Gibran akan menolak. Dia ingin mengatakan bahwa ini, saya ada di sini, saya menerima pinangan dari Partai Golkar, saya menerima pinangan dari Prabowo Subianto. Saya akan maju sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju. Itu yang ingin dia sampaikan. Ingin membantah semua orang, tapi mengatasnamakan Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo, tenang, saya ada di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata-kata ini harusnya ditambahin. Tenang Pak Prabowo, tenang, saya sekarang ada di sini. Kebetulan bapak saya masih presiden dan paman saya masih ada di MK. Itu yang akan ingin disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka. Jadi, meskipun peluang kita untuk bisa memenangkan Pilpres ini tipis, kalau misalkan mereka menggunakan alat negara dengan kekuasaannya bisa melanggengkan semua. Tapi saya masih berharap, saya masih optimis, kita bisa melawan ini semua. Kita bisa memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Kita berharap mereka melakukan blunder di tengah-tengah perjalanan kampanye, dan ketika itu pula kita bisa rebound, berbalik, dan bisa memenangkan satu putaran. Dan untuk Presiden Jokowi, presiden yang telah membawa Indonesia selama 9 tahun ini, pembangunan begitu masif, ekonomi kita meroket, kemudian menjadi Indonesia menjadi negara yang disegani oleh Eropa, disegani oleh Amerika, disegani di seluruh dunia, menjadi negara yang besar sekarang dan menuju Indonesia maju, Indonesia gemilang di tahun 2045. Tapi ini semuanya di akhir pemerintahannya, di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, presiden yang sangat dibanggakan oleh kita semua. Di tahun 2014, Presiden Jokowi mulai memimpin, diawali dengan belusukan. Tapi sekarang di 2023 diakhiri dengan tusukan. Tusukan yang sangat dalam, sakit tapi nggak berdarah. Sakitnya tuh di sini. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.